Sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Apakah kalian tahu nasi berasal dari mana? Iya, nasi berasal dari tanaman padi. Tanaman padilah yang dijadikan nasi untuk dikonsumsi. Nah, selain nasi yang dikonsumsi sebagai makanan pokok, ternyata masyarakat Indonesia juga mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Apakah kalian tahu masyarakat mana yang mengkonsumsi sagu? Ya, masyarakat Papua lah yang menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, di antaranya beras yang berasal dari padi. Padi adalah tanaman yang bijinya dimanfaatkan orang Indonesia sebagai makanan pokok. Padi memiliki biji tunggal atau disebut monokotil. Selain padi, tanaman apa saja yang memiliki biji tunggal? Ya, betul sekali. Tanaman jagung, kelapa, melinjo, dan salak. Itu adalah contoh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Padi memiliki nama Latin Oryza sativa. Selain memiliki biji tunggal, padi juga memiliki akar serabut. Padi atau beras sumber utama karbohidrat bagi sebagian masyarakat Indonesia dan juga beberapa negara di Asia seperti Vietnam, Bangladesh, Cina, dan India. Oleh karena itu, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Makanya kita harus menjaganya. Anak-anak, tahu tidak bagaimana caranya untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Nah, berikut ini adalah beberapa cara agar padi dapat tetap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena sampah bisa menyebabkan banjir dan tanaman padi tidak akan tumbuh dengan baik jika lahannya banjir. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Jika kekurangan air, maka tanaman padi akan layuh dan mati. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Karena meningkatnya jumlah penduduk akan meningkat pula kebutuhan terhadap padi. Nah, anak-anak, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Silahkan kalian amati dan kalian cermati. Tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Kemudian diskusikan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pantai. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Ciri-ciri pantai. 1. Udaranya kering. 2. Suhu udaranya panas. Yang ketiga, berpasir. Sumber daya alam yang terdapat di pantai. 1. Macam-macam jenis ikan laut. 2. Rumput laut. Yang ketiga, cumi-cumi, kerang, lobster, udang, mutiara, dan terumbu karang. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah
permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yang pertama, beriklim sejuk. Yang kedua, cadangan air cukup banyak. Yang ketiga, area pertanian dibentuk terasering atau sengkedan. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi adalah karet, kopi, coklat, teh, cengkeh, kayu jati, kina, dan lain-lain. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah. 1. Bersuhu sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, permukaan relatif datar. Yang ketiga, tanahnya subur. Yang keempat, biasanya berada di daerah perkotaan. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah adalah jagung, padi, sayuran, tebu, dan buah-buahan. Oke anak-anak ibu semuanya, itulah karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya paham ya. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu semuanya selalu berada dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.